bisa sih kalian itu jadi ketua di masing-masingnya? Ada ketua PEM, sampai bisa jadi ketua DPM, sampai bisa jadi ketua 5 prodi ya. Ini kok bisa gitu? Sedangkan sejarah kalian itu kelam banget gitu kan. Itu tuh gimana ceritanya itu Pak akhirnya bisa sampai pada titik ini? Mungkin siapa dulu yang mau jawab? Atau Bipa dulu? Bipa? Gak usah lah, udah besar semua. Baik, dari saya dulu ya. Oke. Ya. Kita urut aja berarti ya langsung. Dari awal saya kuliah di Wisma, mengikuti Osika Maba pas di Gunung Bundar saya gitu. Ingat betul di sana. Saya terinspirasi dari sebelum itu saya dituntut menjadi pemimpin memang, didoktrin oleh beberapa senior-senior saya. Cuman saya melihat yang namanya pres malah pastilah banyak follower bahasanya lah. Saya sempat ingin saja bisa, saya nggak bisa jadi begituan. Soalnya kita ngomong dulu saya orang pemalu dan lain-lain lah. Tapi saya cuma ingat kata-kata Bung Karno. Gimana? Bung Karno gimana? Kalau mau bermimpi itu setinggi langit. Oh iya. Kan dan akan jatuh di beberapa bintang-bintang lainnya. Dan pada saat itu saya memiliki keinginan lah. Cuma saya takut dulu, cuman keinginan saja. Dan pada akhirnya saya mengikuti beberapa organisasi. Ya salah satu yang memang benar-benar mendoktrin saya, menjadi saya terinspirasi. Salah satunya adalah PMI. Di sana saya melihat kita diajari semua berbagai hal lah, terkait diskusi dan lain-lain lah. Intinya pengembangan soft skill. Saya tidak memiliki keinginan karena saya tidak mampu begitu kan. Lambat laun, proses demi proses. Sebenarnya saya pernah berpengalaman lah di BMV ini, jadi salah satu pengurus. Jadi sebelum sampai jadi ketua sudah pernah jadi ketua. Pengurus juga, cuma anggota saja, bukan ketua. Lama kelamaan, saya terinspirasi sendiri, terdorong sendirinya. Saya juga lah, mimpi saya itu digantung lah saja lah. Sempat pergi ke tingkat pusat itu, pres mana pres. Jadi sampai pernah beringinan jadi pres. Dan akhirnya saya buang itulah. Nah saya ingat lagi omongan-omongan ya Bung Karno tadi, kata-kata Bung Karno itu tadi. Berarti saya jatuh di bintang-bintang lah. Akhirnya bintang-bintangnya ini fakultas. Di fakultas. Bintang-bintangnya fakultas apa? Ini Mas Mas. Bukan. Oh, Bintang-bintang jabatannya. Oh iya. Sudah terbukti kan Kahimpong. Jadi itu ceritanya ya. Sehingga sampai akhirnya Terinspirasi jadi pemimpin dan mungkin lah salah satu pembuktian saya bahwasannya orang-orang nakal itu gak selamanya ya suram. Mungkinlah ini suatu penunjang proses saya untuk melanjutkan karir selanjutnya. Karena saya terus terang ya saya sampai ke sini. Karena terus terang saya memiliki cita-cita untuk menjadi pejabat negara. pejabat negara ya. Kalau udah tahu pengen jadi apa? Ya tetap presiden, tetap tinggi gitu. Cita-cita saya. Siapa tahu nanti jadi menteri, gubernur ya. Betul. Tapi jangan korupsi Mas ya. Ya enggak lah. Tetap kita mengedepankan nilai-nilai Islam itu. Ois, Wisma banget ya. itu dari ketua DPM kita ya. Ketua BEM. KPM, ketua oh ya, ketua BEM kita. Mungkin bisa dilanjutkan. Dilanjut ketua DPM gimana? Ya, ketika kita berbicara atau ketika kita menanyakan kenapa sih saya bisa menjadi ketua di DPM ya, prosesnya bukan sebentar. Proses itu dimulai sejak tahun 2016. Jadi setelah saya nakal banget di SMP, nah 2016 awal ayah anda saya itu meninggal dan bangkrut secara kasih sayang dan pendidik udah nggak ada, warisannya pun nggak ada karena bangkrut, kebakaran hutan waktu itu, jadi asetnya hilang kan, petani kan orang tua. Nah di situ saya mulai berteman dengan yang mungkin sama dengan Pak Ben, salah seorang pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah di situ saya mulai diajari, diarahkan. Nah di situ saya melihat ternyata belajar saja tanpa praktek itu bohong. Kita tidak akan pernah tahu di mana kapasitas dan kapabilitas kita ketika kita tidak mempraktekkan apa yang selama ini kita pelajari. Maka dalam proses panjang itu
kalau boleh sharing, di Paris saya pernah menjadi seorang pemimpin 3 kali di organisasi yang berbeda. Apa tuh Bang? Ada spirit meeting, startup meeting, dan perhimpunan pelajar. Memang saya salah satu penggagasnya. Pokoknya tim. Tim meeting. Tapi bukan ayo tim. Bukan Masuklah juga. ke Unisma. Masuk ke Unisma sama seperti Pak Pen. Mungkin semua mahasiswa sama lah. Ketika ospek melihat presiden mahasiswa mungkin terinspirasi. Saya pernah waktu itu, saya harus bisa nih jadi presiden mahasiswa. Namun dengan beriringnya waktu saya berproses dalam sebuah pergerakan mahasiswa, saya mengurungkan niat. Kenapa? Bukan saya menganggap diri saya nggak mampu, enggak. Karena saya melihat porsi itu terlalu besar untuk saya belajar. Takut nggak maksimal. Jadi sebelum lanjut lagi, Mas, saya ingetin lagi. Sambil ngeliat ke sana, Mas. Asisten saya memang bagus, cuma sambil ngeliat ke sana ya saya. Iya, dan fok ini. Saya kayaknya nggak dilihat dari tadi ini. Oke, lanjut. Saya mengurungkan niat. Bahkan saya pamitan kepada orang tua saya itu. Ayah angkat. Setelah ayah saya nggak ada kan saya diasuh oleh adiknya beliau kan, diangkat anak. Saya mau nyalon ketua rakyat. Pamitan, nggak dibolehin. Jangan. Di sana bukan pres kamu. Oke, saya mau nyalon pres. Ucapannya sama, jangan. Dan ada salah satu kata mutiara yang sampai saat ini berkesan dan itu yang menjadi landasan saya menjalankan kepemimpinan saya di DPR. Katakan begini, ketika seorang pemimpin memimpin sebuah golongan yang besar dan itu mampu mencetak prestasi, itu adalah hal biasa. Namun kebutuhan negara kita dan dunia hari ini adalah sesosok pemimpin yang mampu memimpin di sebuah golongan kecil atau organ kecil dan mampu mengembangkan hal itu hingga mencetak sebuah prestasi. Bukan hanya 1 jempol yang akan saya berikan ke kamu, melainkan 4 jempol dengan kaki. Saya kira 5 tadi. Tunggu di mana satunya? Di situ saya mencoba memahami, itu butuh waktu 1 minggu untuk memahami apa sih maksudnya. Karena nggak ada kata-kata lagi setelah itu. Ternyata DPM yang mana sebelum ini adalah organisasi yang kurang begitu banyak peminatnya, bahkan cenderung nggak ada peminat. Saya coba nih masuk ke sana. Ketika saya memang mampu, dalam artian saya memahami proses saya dari tahun 2016 itu, maka saya akan mampu mengembangkan. Dan alhamdulillah ternyata, ini sekedar informasi, DPM via Unisma kemarin 17 Agustus dinobatkan menjadi Ormawa Legislatif terbaik di kampus. Kita plus dulu ya. Dalam ajaran apa itu? Unisma Award. Ya meskipun nanti bakal ada pertanyaan juga dari saya sebenarnya, dari teman-teman mafia ini. Jadi begitu ya ceritanya sampai akhirnya sekarang jadi pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Universitas. Selanjutnya langsung lanjut ke siapa tadi katanya Kahimpoh. Gimana pendapat dari Kahimpoh? Oke, saya masuk ya. Jadi kalau berbicara tentang sejarah itu dan apa sih yang saya itu sampai termotivasi jadi ketua Mapodi ini? Yang seperti saya sampaikan tadi, satu saya termotivasi dari orang tua. Emang saya sejak kecil juga sama, pengalaman hidup hampir sama dengan Pak DPM sama ini, sama masa saya. Saya sempat ditinggal orang tua juga dari semenjak saya usia 2 tahun. Itu ditinggal sama orang tua sampai 7 tahun ke Malaysia juga mantap. Kedua-duanya. Saya tinggal sama bibi saya sendiri. Terus baru setelah itu orang tua pulang baru menjadi pejabat desa. Nah, saya termotivasinya di situ. Kalau orang tua saya desa, kenapa saya tidak? Gitu. Meskipun hal-hal yang kecil yang saya pelajari orang tua, itu kan tetap sampai saat ini saya jadikan pedoman hidup bagi saya. Dan pesan orang tua, ingat, jadi seorang pemimpin itu harus menjadi seorang pemimpin yang berilmu. Intinya berilmu itu kesadaran dari kita sendiri. Jangan sampai jadi pemimpin yang berangkat dari hawa nafsu birahi dan kecerobohan ataupun yang tidak sesuai lah, istilahnya begitu.
Nah, yang saya dapatkan juga di Unisma ini sama, saya pengalaman hidup satu organisasi juga di Ekstra sama Mas Jafar juga di pergerakan mahasiswa Islam. Di situ sobat Novia kita nggak niat promosi ya. Cuma kebetulan saja enggak emang saya prosesnya di situ juga. Kita butuh 2 tahun untuk berproses di situ. Jadi dari 2019 kita masih jadi anggota, baru saya termotivasi dari ketua rayon. Bagaimana mereka itu kayak seakan-akan menggerakkan organisasi ini. Bagaimana mereka itu merangkul anggota-anggotanya ataupun pengurus-pengurus itu. Saya termotivasi dia. Sama halnya seperti orang tua saya mengajarkan saya menjadi seorang pemimpin. Baru di situ saya ada inisiatif untuk mencalonkan diri. Ya sesuai dengan kemampuan saya istilahnya begitu. hanya sampai memberanikan diri sebagai Ketua. Nakodi. Bukankah himpuh ya? Bukan. Itu cuma sekedar panggilan aja, panggilan akrab sama teman-teman itu. Ya, Kahimpo gitu. Ada jagonya juga itu. Gimana? Semangat impo. Begitu. Jadi semangat itu. Jangan apa ya? Nanti teman-teman impo tuh apa ya? Didefinisikan hal-hal yang buruk enggak lah. Iya, saya juga kepo. Impuh itu apa sih? Ya maksudnya itu terserah kalian untuk menafsirkan hal itu. tapi dulu saya pernah jelas bahwa kenapa Mas? Nah ini ya. Enggak, Durasi. kita di briefing soalnya. Iya. Kita di briefing. Jadi sebenarnya apa namanya? Kahimpo itu secara ontologis, ya kan? Filsafat kita secara ontologis itu suatu kahim yang kemudian dia itu aktif banget. Makanya kemudian cari banyak informasi. Informasi itu diplesetkan Ya. karena huruf N itu sulit. Akhirnya diplesetkan menjadi info. Tambah Jadi A. itu suatu informasi yang aktif. Menarik. Itu secara ontologis. Ya. Dulu saya pernah penelitian soalnya Mas. Oh. Jadi saya sebelum ini riset, makanya saya tahu maksud dari kahimpo itu. Nah, ini ciri khasnya ketua himpunan yang nggak ada di fakultas lain di Ada Unisma. fakultas lain, Iya, ada. iya. Cuma di VIA Ada di aja. VIA, betul. Kita lanjut selanjutnya. Sebelahnya Ayo, Mas Brewok kan? Brewok, Mas Brewok. Mas Azhar ya? Iya, Mas Azhar. Mas Azhar. Profesor ini. Sebelum kita tertarik dan bahas tentang Mas Brewok satu yang paling kanan ini, see you dan lupa tetap pantau dan tunggu ini bukan kuliah.